Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi alkana, alkena, alkuna, dan sikloalkana. Alkana adalah bahan bakar yang digunakan dalam sehari-hari. Contohnya minyak tanah, bensin, dan LPG. LPG merupakan gas metana, campuran gas metana, etana, propana, dan butana yang dicairkan. Tata namanya yaitu senyawa alkana diberi akhiran nama ana. Contohnya metana, etana, dan propana. Yang berikutnya, senyawa alkana mempunyai rantai karbon lurus yang berawalan normal dan disingkat dengan N. Contohnya N-butana, pentana, dan heksana. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka yang penomorannya dimulai dari salah satu ujung rantai induk. Jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan awalan di tri, tetra, penta, seterusnya pada nama cabang. Contohnya 2,3 dimetil pentana. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang alkuna. Gas berbau khas yang bisa digunakan oleh tukang las adalah senyawa dari alkuna yang disebut etuna atau asitelena, yang sehari-hari disebut gas karbit. Gas ini dihasilkan dari reaksi karbit, yaitu CaC2 dengan air. Persamaannya, reaksinya biasa ditulis CaC2 tambah 2H2O tambah menghasilkan C2H2 tambah CO2 dua kali. Jika etuna direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan kalor yang sangat tinggi sehingga dapat melelehkan besi pada proses. Tata namanya ialah alkuna mempunyai rantai lurus, namanya sama dengan alkana, hanya berakhiran ana yang diganti dengan una. Contohnya propuna, pentuna, dan butana. Yang berikutnya, rantai bercabang urutan penamaannya yang memiliki rantai induk, yaitu rantai karbon yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Contohnya 2 etil 1 butana. Sikloalkana. Sikloalkana adalah sebuah tipe alkana yang mempunyai satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Tata namanya, yang pertama, pemberian nama pada sikloalkana dengan rantai lurus. Yang berikutnya, jika terdapat substituen, maka cabang disebut terlebih dahulu yang diikuti dengan nama sikloalkananya. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari 2 substituen, nomor pada cincin dimulai dari substituen yang memiliki urutan abjad pertama, dan arah penomorannya diberi nomor terendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana, alkena, alkuna, dan sikloalkana. Yang pertama, alkana. Alkana memiliki proses oksidasi, reaksi pemindahan rantai, dan reaksi substituen halogen. Contohnya pada oksidasi, ia pembakaran sempurna. Jumlah O2-nya memandai. Contohnya CH2 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2. Sedangkan reaksi pemindahan rantai, contoh reaksinya CH12 menghasilkan C5H12 tambah C7H15. Pada alkena, adisi alkena dengan hidrogen melalui hidrogenasi alkena. Yang berikutnya, adisi alkena dengan halogen. Yang ketiga, adisi alkena dengan asam halida. Yang keempat, adisi alkena dengan air. Berikutnya, alkuna. Hidrogenasi katalitik alkuna menjadi alkena. Dengan katalis yang sesuai, hidrogenasi alkuna akan menghasilkan senyawa alkena. Platina, nikel, dan palladium adalah katalis yang sesuai untuk reaksi. Contohnya itu pada alkuna yang dihasilkan
alkena. Contoh reaksi dari sikloalkana ialah yang pertama reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi adalah reaksi antara senyawa sikloalkana dengan halogenasi. Contohnya F2Cl2, Br2 dan I2 yang disebut sebagai radical substituent reaction yang terjadi dalam proses pemanasan. Yang berikutnya reaksi hidrogenasi. Tegangan cincin yang ditimbulkan oleh sudut molekul yang kecil mengakibatkan siklopropana dalam reaksinya cenderung untuk memutuskan cincinnya. Yang ketiga, reaksi hidrohalogenasi. Siklopropana juga lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa N-propana. Jika siklopropana direaksikan dengan hidrogen bromida akan menghasilkan bromopropana. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang isomer. Isomer alkana. Isomer kerangka senyawa alkana mempunyai kemungkinan isomer yang paling banyak. Pada senyawa alkana, isomer kerangka dimulai pada senyawa butana yang memiliki 2 isomer, yaitu senyawa butana dan 2 metil propana. Sementara senyawa metana, etana, dan propana tidak memiliki isomer kerangka. Yang kedua, isomer optik senyawa alkana. Senyawa optik senyawa alkana adalah isomer terhadap senyawa alkana yang mempunyai atom C chiral. Atom C chiral adalah atom C yang berikatan tunggal dengan 4 atom gugus berbeda. Atom C chiral pada senyawa alkana terjadi jika atom C tersebut minimal mengikat 3 gugus alkil yang berbeda, misalnya atom C yang mengikat atom H, gugus metil, gugus etil, dan gugus propil. Yang berikutnya alkena. Semua alkena yang memiliki 4 atau lebih atau lebih atom karbon yang memiliki isometri bangun senyawa etana, contohnya C2H4, dan propana C3H6. Mereka tidak mempunyai isometri, hanya saja ada satu struktur yang berarti bahwa ada 2 atom atau lebih rumus bangun yang dapat dibuat untuk masing-masing rumus molekul, contohnya untuk C5H10. Yang kedua, isomer geometris atau cis-trans. Ikatan karbon rangkap tidak memungkinkan adanya rotasi dalam struktur. Ini berarti bahwa gugus CH3 pada kedua ujung molekul dapat dikunci posisinya, baik pada salah satu cincin molekul atau 2 sisi yang berlawanan. Yang berikutnya alkuna. Alkuna memiliki reaksi isomer bangun, isomer rantai, dan gugus fungsi. Yang berikutnya sikloalkana. Sikloalkana mempunyai isomer struktur dari isomer fungsi, isomer posisi, dan isomer angka. Senyawa sikloalkana ini mempunyai isomer fungsi dengan senyawa alkena, sebagai contoh senyawa propena. Isomer tersebut bisa disebut sebagai isomer gugus fungsi karena alkena dan sikloalkana mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Selanjutnya, pembuatan alkana. Mereaksikan gas alkana dengan gugus hidrogen. Ini merupakan reaksi adisi alkena sehingga mengadukan alkana. Yang berikutnya, sintesis Wurth, yang merupakan seorang ahli kimia yang memperoleh alkana dengan cara mereaksikan alkil halida dengan logam natrium. Yang berikutnya, sintesis Grignard. Grignard mereaksikan dengan reagen dengan air. Reagen Grignard adalah senyawa RMGX yang banyak dimanfaatkan untuk sintesis senyawa organik yang dihasilkan oleh reaksi yang tergantung pada alkilnya. Yang berikutnya, alkena. Alkena ialah dehidrasi alkohol, dehidrasi alkil halida, dehalogenasi di alkil fisial. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan reaksi alkuna. Yang pertama, reaksi asetilida logam dengan alkin halida primer, yang dimana alkuna terminal dapat bereaksi dengan natrium amida yang akan menghasilkan natrium alkunida.
Jika natrium alkonida direaksikan dengan alkil halida, akan menghasilkan asetilena tersubstitusi. Yang berikutnya sumber dan kegunaannya. Alkana. Kegunaan senyawa golongan alkana diantaranya digunakan sebagai bahan bakar. Senyawa alkana yang mengandung 5 atau 7 atom C diantaranya senyawa pentana dan heptana yang digunakan sebagai bahan bakar mesin. Sementara senyawa sikloalkana dan heptana digunakan dalam pengukuran angka. Yang berikutnya alkena. Senyawa alkena dapat diperoleh dengan pemanasan atau perangkahan alkana. Senyawa alkena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya karet dan plastik. Senyawa yang digunakan sebagai bahan baku pada industri petrokimia. Senyawa-senyawa alkena suhu rendah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dan industri polimer. Di antaranya digunakan dalam pembuatan pipa PVC, plastik, dan lain-lain. Alkuna. Senyawa alkuna ditemukan pada gas rawa, batu bara, dan minyak bumi. Pada umumnya senyawa ini digunakan sebagai bahan baku sintesis senyawa lain. Senyawa etuna atau asetilena digunakan untuk bahan bakar pada penjelasan. Untuk menjelaskan senyawa asetilena dapat dibuat di industri dan sedikit dapat direaksi pada batu karbid, yaitu kalsium karbida, CaC2 dengan air. Yang berikutnya sikloalkana. Senyawa sikloalkana merupakan produk intermediate yang memiliki penggunaan cukup luas. Sikloalkana banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan adipic acid yang nantinya diproses menjadi nilon, yang digunakan sebagai solvent pada bahan insektisida dan plastik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang benzen dan turunannya. Senyawa benzen mempunyai rumus molekul C6H6 dan termasuk dalam golongan senyawa hidrokarbon. Bila dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon lain yang mengandung 6 atom karbon, misalnya heksana yang memiliki C6H14. Saat ini istilah aromatik masih dipertahankan, tetapi mengacu pada fakta bahwa semua senyawa aromatik derajat ketidakjenuhannya tinggi dan stabil. Tata nama senyawa benzen. Benzen adalah salah satu substituen alkil yang diberi nama sebagai turunan benzen, misalnya etilbenzen. Yang berikutnya benzen substitusi. Bila benzen mengikat 2 atom substitusi, maka terdapat kemungkinan memiliki 3 isomer struktur. Apabila kedua substituen diikat oleh atom karbon yang disebut kedudukannya orto, yang contohnya meta atau 1,4 disebut para. Berikutnya benzen polisubstitusi. Apabila terdapat 3 atau lebih reaksi substitusi yang terikat pada cincin benzen, maka posisi masing-masing substituen ditunjukkan dengan nomor. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus. Contohnya 2,4,6 tribromofenol atau 4-kloro-2-nitrotoluene. Reaksi-reaksi yang terjadi ialah reaksi halogenasi, reaksi nitrasi, reaksi sulfonasi, dan yang terakhir reaksi Friedel-Crafts, yang dimana reaksi Friedel-Crafts meliputi reaksi sebagai elektrofil. Dalam reaksi alkinasi Friedel-Crafts adalah ion karbinium. Karena melibatkan ion karbinium, maka seringkali terjadi pada reaksi penyusunan ulang. Yang berikutnya isomer dari struktur benzen. Struktur benzen yang lebih tepat memang telah ditentukan, akan tetapi rumus kimia C6H6 diberikan kemungkinan lain untuk senyawa kimia. Senyawa-senyawa lain yang memiliki rumus C6H6
dikenal sebagai isomer benzen. Sebelum membahas lebih jauh tentang berbagai kemungkinan struktur isomernya, perlu diperhatikan bahwa benzen terdiri dari 6 atom karbon. Yang berikutnya pembuatan. Yang pertama, polimerisasi asetilena, yaitu dengan mengalirkan asetilena dengan pipa kecil yang pijar. Yang kedua, memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Yang berikutnya, dengan destilasi bertingkat tiur batu bara pada destilasi bertingkat yang dihasilkan dengan benzen. Kegunaan dan sumbernya. Yang pertama, benzin digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Selain itu, benzin juga digunakan sebagai bahan dasar membuat stirena. Yang berikutnya, asam salisilat adalah nama lazim dari asam O-hidrobenzoat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alkil halida. Alkil halida adalah turunan hidrokarbon di mana salah satu atau lebih hidrogennya diganti dengan halogen. Tiap-tiap hidrogen dalam hidrokarbon potensial digantikan dengan halogen. Bahkan ada senyawa hidrokarbon yang semua hidrogennya dapat diganti. Contohnya, dalam sistem IUPAC, suatu alkil halida diberi nama dengan suatu awalan halo. Banyak alkil halida yang lazim mempunyai nama gugus fungsional trivial dalam saya akan jelaskan, yaitu klorometana yang memiliki nama trivial metil klorida yang rumusnya CH3Cl. Yang berikutnya diklorometana, metila klorida, triklorometana atau klorofrom. Reaksi yang terjadi yaitu yang pertama, reaksi substitusi dengan nukleofil dan reaksi eliminasi dengan basa Bronsted-Lowry. Halo alkana dengan turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi fluor, klor, brom, dan iodin sebagai golongan halogen. Pembuatan alkohol bereaksi dengan hidrogen yang menghasilkan halo alkana. Alkohol direaksikan dengan tionol klorida. Pada pembuatan dengan cara ini yang dihasilkan dengan hidrogen klorida dan belerang. Alkana direaksikan dengan gas halida melalui reaksi substitusi. Senyawa alkil halida yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai bahan pelarut klorofrom. Klorofrom merupakan bahan yang berbau khas. Selain itu, klorofrom digunakan sebagai bahan anestetik. Yang berikutnya alkohol. Alkohol merupakan bahan klorofol yang merupakan bahan yang berbau khas. Selain itu bersifat klorofrom. Penamaan alkohol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu nama trivial diberi nama alkil alkohol. Cara penamaan kedua berdasarkan nama sistematik IUPAC. Tata nama sistematik IUPAC yang diberi akhiran ol yang digunakan di mana gugus OH terikat dan posisi gugus OH diberi nomor kecil dan ujung rantai induk. Aturan tata nama pemberian nama IUPAC alkohol yaitu menghentikan akhiran ana menjadi anol. Yang berikutnya memberi nomor pada atom C rantai utama sedemikian rupa hingga gugus OH dapat terdapat nomor yang terkecil. Yang ketiga, urutan pemberian nama yang disebutkan nomor atom C tempat terikatnya gugus cabang. Yang berikutnya, sebutkan nama gugus cabang. Sebutkan nomor dari atom C mengikat gugus hidroksil. Yang keempat, diberi nama rantai utama. Senyawa alkohol dapat bereaksi dengan senyawa asam karboksilat membentuk senyawa ester. Reaksi ini biasa disebut reaksi esterifikasi. Senyawa alkohol juga dapat bereaksi dengan oksidator kuat, di mana alkohol primer membentuk senyawa aldehida. Kemudian oksidasi lanjut membentuk senyawa asam karboksilat. Alkohol sekunder membentuk keton
dan senyawa alkohol tersier yang tidak bereaksi. Isomer struktur pada senyawa alkohol terbagi dua, yaitu isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Isomer posisi secara struktur dari senyawa alkohol adalah dua atau lebih senyawa alkohol yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi mempunyai letak posisi gugus fungsi yang berbeda. Lebih jelasnya, isomer gugus fungsi senyawa adalah senyawa eter, sehingga isomer gugus fungsi struktur dari senyawa alkohol adalah dua atau lebih senyawa alkohol yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Stereoisomer adalah gejala terdapatnya beberapa senyawa mempunyai rumus molekul yang sama, urutan penggabungan nomor atom yang sama, tetapi mempunyai cara penataan atom-atom dalam ruang yang berbeda. Kegunaan alkohol digunakan sebagai pelarut, misalnya sebagai lak atau vernis etanol dengan kadar 76%, sebagai zat antiseptik. Senyawa etanol juga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan plastik, bahan peledak, dan kosmetik. Campuran etanol dengan metanol digunakan sebagai bahan bakar yang bisa dikenal dengan namanya spiritus. Senyawa etanol atau yang biasa disebut alkohol banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman keras. Senyawa etanol banyak dihasilkan dengan fermentasi karbohidrat dan dalam industri. Juga dihasilkan dari dehidrasi etilena. Senyawa alkohol dengan struktur khusus biasanya disebut dalam laboratorium melalui reaksi adisi. Yang berikutnya, eter. Eter yang dikenal sebagai anestetik umum pada dasarnya merupakan salah satu dari satu kelompok senyawa eter. Tata namanya, yang pertama pada ester sederhana dengan menyebutkan kedua alkil, aril, dan fenil terlebih dahulu diikuti dengan kata eter. Umumnya disebut alkil eter. Yang berikutnya, dalam struktur yang lebih kompleks dipakai IUPAC pada sistem ini, seringkali gugus OR yang lebih sederhana dianggap sebagai cabang atau disebut dengan alkoksi. Reaksi-reaksinya, yang pertama senyawa eter dengan asam halida, yang kedua reaksi epoksida dengan senyawa alkana, reaksi epoksida dengan senyawa asam, dan reaksi epoksida dengan senyawa halida. Senyawa alkohol dan eter mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Oleh karena itu, alkohol dan eter disebut sebagai isomer fungsi. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang aldehid. Aldehid adalah suatu senyawa yang mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada sebuah atom hidrogen. Senyawa aldehid mengandung satu atom hidrogen, satu gugus alkin dan aril yang terikat pada gugus karbonil. Aldehid dan keton adalah senyawa-senyawa yang mengandung salah satu gugus-gugus yang penting dalam kimia organik. Tata nama aldehid. Yang pertama, aldehid yang mengandung atom karbon sebanyak 5 atom. Yang berikutnya, untuk menunjukkan posisi substituen atau gugus samping atau cabang digunakan huruf Yunani. Pada IUPAC, aldehid diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan menggantikan akhiran dengan al, yang dimana reaksi pembentukan ini suatu gugus fungsi gugus karbonil yang bersifat polar. Hal ini dikarenakan di antara atom C dan O memiliki perbedaan keelektronnegatifan, yaitu atom O lebih elektronegatif daripada atom C. Hampir semua reaksi yang melibatkan gugus aldehid. Contohnya, adisi senyawa aldehid dengan reaksi Grignard.
adisi aldehid dengan sianida, adisi senyawa aldehid dengan derivat amoniak. Selanjutnya isomer. Senyawa aldehid mempunyai gugus fungsi dengan senyawa keton, namun senyawa aldehid tidak mempunyai 244 isomer posisi. Aldehid merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terminal. Gugus fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Kata aldehid merupakan kependekan dari alkohol. Dehidrogenasi yang berarti alkohol yang terhidrogenasi. Golongan aldehid ini bersifat polar. Formaldehida atau metanol digunakan sebagai pembunuh kuman dan pengawetan formaldehid digunakan untuk pembuatan plastik atau plastik yang tahan panas. Yang berikutnya senyawa keton. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai gugus karbonil yang terikat pada dua gugus alkil atau dua gugus aril, yang dimana sebuah gugus alkil tidak mengandung keton. Atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Sama halnya dengan senyawa aldehid, senyawa keton adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus penting di dalam kimia organik, yaitu gugus karbonil C rangkap 2O. Semua senyawa yang mengandung gugus ini disebut senyawa karbonil. Gugus karbonil adalah gugus yang paling menentukan sifat kimia senyawa keton. Oleh karena itu, tidak heran jika kebanyakan sifat-sifat dari senyawa keton adalah mirip satu sama lainnya, tapi khusus dengan golongan senyawa aldehid. Contohnya, posisi gugus karbonil ditunjukkan dengan nomor serendah dan diletakkan dengan semua nomor induk. Namun, nama umum senyawa keton terbentuk dari dua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil. Reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa keton. Yang pertama, reaksi-reaksi adisi pada senyawa karbonil keton. Sebagai suatu gugus fungsi, gugus karbonil bersifat polar. Hal ini dikarenakan adanya atom C dan atom O yang memiliki perbedaan keelektronegatifan, yaitu atom O lebih elektronegatif dibanding atom C. Yang kedua, reaksi adisi nukleofilik pada senyawa keton. Yang ketiga, adisi keton dengan sianida. Reaksi adisi gugus karbonil dengan reaksi asam sianida, di mana ion proton atau H+ yang terikat pada atom O dari gugus karbonil dan sianida terikat pada atom C. Yang keempat, adisi senyawa keton ke reaksi Grignard. Adisi gugus karbonil dengan derivat, adisi senyawa keton dengan alkohol, adisi senyawa karbonil dengan yang tidak jenuh alfa beta. Isomer gugus fungsi adalah isomer yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Senyawa keton mempunyai isomer gugus fungsi dengan senyawa aldehid dan sikloalkanol. Salah satu contoh beberapa isomer mempunyai rumus C5H10O yang mempunyai isomer gugus. Kegunaan gugus karbonil mempunyai gugus yang terpenting dalam hidup organik. Hampir setiap proses sintesis memanfaatkan gugus karbonil. Kebanyakan molekul bioaktif yang penting termasuk obat-obatan yang mengandung gugus karbonil. Yang berikutnya, asam karboksilat. Asam karboksilat atau RCO2H adalah senyawa organik dengan gugus karboksil gugus yang mengandung gugus karbonil dan gugus hidroksil. Senyawa karboksilat cukup penting sebagai bahan dasar sintesis golongan senyawa lain seperti ester, asam klorida, amida dan aldehida, dan nitril. Nama iupak dari asam karboksilat adalah diawali dengan kata asam dan akhiran a, diganti dengan oat, seperti aldehida. Karbon pada gugus karboksilat selalu menempati posisi karbon nomor 1.
Reaksi asam karboksilat dengan basa mempunyai sifat kimia yang paling menonjol dari asam karboksilat ialah keasaman dibandingkan dengan asam mineral seperti HCl dan HNO3. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa suatu asam karboksilat dengan suatu basa yang akan menghasilkan garam. Contohnya CH3CO2H tambah Na tambah OH menghasilkan CH3CO2 Na tambah H2O. Karboksilen terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi sebagai asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomoran mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Dalam pembuatan asam karboksilat melalui jalur sintetik dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe, yaitu hidrolisit derivat asam karboksilat, reaksi oksidasi, dan reaksi Grignard. Pembuatan sabun membutuhkan asam lemak yang lebih tinggi. Yang berikutnya, industri makanan menggunakan banyak asam organik yang memproduksi minuman ringan, produk makanan, dan lain-lain. Yang berikutnya, dalam industri farmasi asam organik yang banyak digunakan dalam obat-obatan adalah aspirin dan piasetin. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ester. Ester adalah senyawa yang dapat dianggap turunan dari asam karboksilat dengan menggantikan ion hidrogen pada gugus hidroksil oleh radikal hidrokarbon. Penamaan nama ester dimulai dengan penyebutan gugus alkil yang diikuti oleh gagas gugus asam karboksilat yang menyusun antara ester yang menghasilkan kata asam. Contohnya metil format. Pembuatan ester melalui sintesis ester. Asam asetat melepaskan gugus dan alkohol melepaskan gugus yang dikeluarkan sebagai H2O. Reaksi tersebut dikarenakan untuk memperoleh hasil yang sering dilakukan. Salah satu kelebihan dan kekurangannya dapat dilakukan mengeluarkan ester yang berbentuk agar bergeser ke arah produk. Ester memiliki isomer struktur dan isomer fungsional dengan asam karboksilat. Di industri, ester disintesis dalam 2 tahap. Yang pertama, asam karboksilat diklorinasi menggunakan tionil klorida yang menjadi asil klorida. Selanjutnya, asil klorida direaksikan dengan alkohol menjadi ester. Ester banyak digunakan dan massa molekul relatif rendah. Umumnya, ester tidak berwarna, berwujud cair, mudah menguap, dan memiliki bau yang sedap. Ester ini pada umumnya memiliki rasa buah-buahan atau bunga. Ester banyak digunakan esens buatan yang berbau buah-buahan, misalnya etil asetat rasa pisang, amil asetat rasa nanas, oktil asetat rasa jeruk, dan etil butirat rasa stroberi. Baik, itulah ringkasan materi yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.